sesuatu intisari dalam bab ketauhidan. Kenapa dikatakan dalam intisari dalam bab ketauhidan? Melalui proses-proses riadah, melalui proses-proses mujahadah, melalui proses-proses muakabah, melalui proses-proses muhasabah. Sebagaimana puasa Ramadan ini adalah puasa yang dikatakan puasa umat, puasa yang keterkaitan, puasa yang dipenuhi rahmat serta keberkahan. Dengan kita berpuasa tadi itu menempuhlah kemenangan. Karena apa? Berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan keakuan kita, berjihad dengan sifat-sifat kikir, berjihad daripada perkataan-perkataan buruk, berjihad daripada pengikiran buruk, berjihad daripada penyakit-penyakit hati, berjihad daripada melangkahkan kepada kemaksiatan, berjihad kita daripada hanya menerima saja tanpa kita memberikan. Maka disitulah ketika seseorang tadi itu ianya betul-betul berjihad di situ, maka ianya menemukan suatu kemenangan. Yang mana dikatakan kemenangan tadi itu adalah takbir walillahi ilham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi ilham. Yang ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati seseorang ketika ianya tadi itu telah berjihad melawan segala perkara yang kita sebutkan, maka ia dapat merasakan kebesaran Allah. Maka di malam takbir itu dia meneteskan air matanya. Maka di malam takbir itu dia meneteskan air matanya. Bukan ianya rindu melepaskan bulan Ramadan, bukan dia rindu melepaskan kedua orang tuanya, bukan dia rindu bagaimana ianya berhadapan kedua orang tuanya. Tidak. Akan tetapi hatinya, perasaannya, pemikirannya, penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perkataannya, gerak dan diamnya merasakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, sehingga disitulah kemenangan yang besar kepadanya meneteskan air matanya. Karena tetesan air matanya merupakan sifat kejujuran kepada hatinya yang menyaksikan kebesaran Allah, bukan sebatas ilmu, akan tetapi zauqiyah, melalui rasanya tadi itu. Ketika ianya telah dapat merasakan kebesaran Allah, itulah pada hakikatnya kemenangan yang hakiki. Itulah pada hakikatnya kemenangan yang hakiki. Sehingga apa? Sehingga dia lahir seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa adanya noda, tanpa adanya dosa. Nah, inilah yang dikatakan seseorang yang betul-betul berjihad, betul-betul berperang, yang sebagaimana berperang dengan keadaan-keadaan yang telah dilarang oleh Allah, betul-betul menuntut dalam satu tuntutan Allah kepadanya, yang sebagaimana selalu mengikuti perintah Allah. Itu adalah suatu kemenangan yang besar. Jadi jangan kita sangkakan solat tadi itu bukan bentuk kemenangan. Solat itu adalah bentuk kemenangan. Kenapa dikatakan bentuk kemenangan? Di saat kita berambil wudhu itu kita proses bersuci. Kita berpuasa itu proses bersuci. Bersuci daripada pemikiran yang buruk, bersuci daripada perkataan yang buruk, bersuci daripada penglihatan yang buruk, bersuci daripada pendengaran yang buruk, bersuci dari langkah kaki kita yang buruk yang mana? Yaitu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dikunci sebagaimana kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi ilham, bermakna segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Segala di seluruh zahir dan batin kita memuji Allah. Apa makna memuji Allah? Maka disitulah konteksnya tadi itu, pemikiran selalu memikirkan ciptaan Allah, sedangkan hati selalu merasakan Allah. Gerak dan diam kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan segala dari zahir dan batin memuji, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ terkunci kepada hatinya selain daripada Allah, sehingga rasanya hanya merasakan Allah
dalam segala keadaan. Inilah yang dikatakan hari kemenangan. Inilah yang dikatakan hakiki daripada kemenangan. Inilah yang dikatakan orang-orang yang betul berjalan di jalan Allah, sehingga ianya dalam takbir tadi itu bukan ianya menangisi bulan Ramadan, bukan dianya menangisi rindu dengan orang tuanya, akan tetapi menyesali kesalahannya, timbul kerinduannya kepada Allah, timbul cintanya kepada Allah, karena rasanya begitu Allah berikan ke dalam hatinya mahabbatullah. Jadi mahabbah tadi itu bukan bentuk ucapan dan pengakuan, akan tetapi terlaksana kepada perbuatannya yang menjauhi segala larangan Allah, yang mengikuti segala perintah Allah. Ini yang dikatakan kemenangan yang besar. Jadi tetes air mata kita malam takbir, itu tetesan air mata yang jujur hati memandang kebesaran Allah dengan rasa yang hak. Begitu banyak Allah berikan kepada kita. Ilmu Allah berikan, rezeki Allah berikan, penglihatan Allah berikan, pendengaran Allah berikan, penciuman Allah berikan, gerak dan diam Allah berikan. Segalanya Allah berikan. Kenapa kita tidak merasakan kasih sayang Allah? Kenapa kita tidak merasakan kasih sayang Allah? Karena hati tadi itu terhijab dari cinta keduniawian. Jadi, kemenangan yang besar itu adalah melepaskan cinta akan keduniawian sehingga terbit cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang besar. Sehingga apa? Sehingga di malam takbir itu dia merayu kepada Allah, betul-betul minta ampun kepada Allah, betul-betul ianya menyaksikan kebesaran Allah. Disitulah berlinang air matanya. Disitulah berlinang air matanya. Menggema di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bermakna isyarah, seruan kepada zahir dan batin kita merasakan kebesaran Allah tadi itu. Kan menggema itu seluruh alam. Itulah metode-metode kaji kita itu selalu merasakan Allah dimanapun kita berada, selalu ingat Allah dimanapun berada. Itulah metode yang selalu kita dekatkan, itulah metode yang selalu kita arahkan, itulah metode yang selalu kita amalkan. Dari awal kajian kita selalu kita terapkan seperti itu. Karena dengan hal inilah dapat terbukanya futuhat. Dengan hal inilah Allah berikan terbukanya sir. Dengan inilah Allah berikan insya-Allah pengampunan kepada kita semuanya. Insya-Allah ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Waalaikumsalam Bunda Anita. Ya Bunda Rama. Coba kita tafakur, kita renungkan. Satu, hentakan nafas kita tadi itu bentuk kebesaran Allah. Penglihatan kita ini kebesaran Allah tampak, tidak ditajalikan. Penciuman kita ini, suara kita ini, perkataan kita ini, pendengaran kita ini, zahir dan batin kita ini bentuk daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pernah dulu diijazahkan ketika kita tarik pergerakan napas tadi itu Allah. Buka mata, akbar. Allah. Allah dulu di hati, tarik pergerakan napas, akbar kita zaharkan. Buka mata tadi itu, bergetar itu. Ucapkan di hati Allah, serentak dengan pergerakan nafas, akbar dizaharkan. Pandang kepada keseluruhan alam. Pandang kepada diri kita, pandang seluruh alam.
akbar itu besar kan? Kalau akbar itu besar, bermakna ini adalah bentuk kebesaran Allah termasuk kepada kita. Ini pernah diijazahkan kalau tidak silap itu 7 bulan yang lalu. Allah dalam hati, tarik pergerakan nafas serentak, akbar dizaharkan. Buka mata kita. Allah. Akbar. Buka mata kita. Tampak di situ. Ini apa daripada hal ini yang harus disimak, yang harus kita perhatikan. Kita ketika kita dalam suatu hal kejadian kepada kita, ya Bunda, nanti naik lagi Bunda. Ada kejadian kepada kita, berperang dulu dengan diri kita. Contoh, kita ada konflik dengan masyarakat atau konflik dengan yang lain, dianya emosi, jangan kita sampai emosi. Tenangkan dahulu, jihad kita dahulu, berjihad dahulu dengan hawa nafsu tadi itu. Olah pergerakan nafas, tarik tadi itu, ucapkan di hati Allah, serentak akbar kita buka mata tadi, berulang-ulang itu. Insya Allah, Allah berikan pertolongan. Insya Allah. Tapi dengan satu catatan, jangan kita ada kebencian kepada orang lain. Insya Allah. Insya Allah. Dengan satu catatan, jangan ada kebencian kita kepada orang. Jangan ada dendam kepada orang yang marah-marah kepada kita tadi itu, jangan. Tarik pergerakan nafas kita, ucapkan Allah di hati, serentak di hati, Allah. Akbar dizaharkan. Akbar dizaharkan tadi itu sebatas terdengar dengan pendengaran kita saja. Hanya sebatas dengan pendengaran kita saja. Insya Allah, Allah berikan pertolongan. Ketika hati tadi itu betul-betul jihad di situ dahulu. Jangan terpancing kita dalam sesuatu hal apa tadi itu. Keputusan yang baik adalah dalam ketenangan, bukan dalam keadaan emosi. Alhamdulillah saudaraku Arisman, bagus itu. Dapat langsung di situ itu. Apabila Allah menampakkan kebesaran Allah terjadikan kepada kita nanti dan terlihat oleh orang lain tadi itu, bukanlah kita mampu, akan tetapi Allah lah yang menampakkan, bukan kita. Jangan terjebak kita dengan pengakuan kita ada kesaktian, kita ada karomah, jangan. Tidak, jangan seperti itu. Karena itu adalah Allah yang menampakkan kebesaran tadi dengan ketulusan hati, dengan hati tadi itu betul-betul tulus dan sabar menahan hawa nafsu kita tadi itu. Insya Allah, Allah berikan pertolongan. Jadi, ya saudaraku, dingin dan gemetar Bu ya. Alhamdulillah Bunda Dwi, silakan amalkan itu. Boleh ditambahkan di saat kita zikir nanti itu 7 kali itu. Boleh diamalkan, tambahkan zikir 7 kali itu. Allah di hati, ucapkan dalam hati, sebarkan di seluruh anggota tubuh. Ketika tarik pergerakan nafas serentak di hati. Akbar dizaharkan. Buka mata, akbar dizaharkan. Tutup lagi. Untuk mengamalkan yang ini, agar matang dahulu dia diamalkan.
tambahkan itu. Jadi, kenapa dikatakan bagaimana kita memaknai daripada takbiran tadi itu adalah contoh. Boleh Dinda, boleh setelah Al-Fatihah, boleh sebelum Al-Fatihah, boleh. Asalkan ada pengamalan di situ, latihan-latihan terus. Contoh, ketika kita berwudu tadi, bab bersuci. Di situ kita minta ampun kepada Allah atas lisan kita, minta ampun kepada Allah atas penglihatan kita, minta ampun kepada Allah atas pendengaran kita, pemikiran kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, perasaan kita, minta ampun kepada Allah. Dalam konteksnya, kita berwudu tadi itu adalah bab berjihad, membersihkan tadi itu. Barulah menemukan kemenangan. Yang mana menemukan kemenangan tadi itu tanda-tandanya. Maka orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu, Allah berikan kebahagiaan di hatinya, Allah berikan kelapangan di hatinya, Allah berikan ketenangan di hatinya, Allah berikan kebahagiaan di hatinya, Allah berikan kenikmatan di hatinya. Jadi, bukannya keterkaitan kepada bulan Ramadan saja, akan tetapi memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sia-sia. Semuanya ada petunjuk bagi kita. Maka kita ini dalam ruang lingkup waktu dan masa. Allah tidak terkait dengan waktu dan masa, kita ini dalam ruang waktu dan masa. Ketika kita dalam ruang dan waktu dan masa tadi itu, waktu kita melihat, ingat Allah. Masa kita berdiri, masa kita berjalan, masa kita berbaring, selalu rasakan Allah dimanapun berada. Maka dikatakan waktu dan masa. Maka Allah Ta'ala di situ sebagaimana ada suatu ayat menerangkan demi masa, kata Allah. Jadi jangan sia-siakan masa tadi itu. Umur kita bertambah, masa hidup kita berkurang. Maka yang dekat kepada kita adalah kematian. Jemputlah kematian kita tadi itu dengan selalu bertasbih, bertahmid. Itulah kemenangan tadi itu. Segala puji. Makna segala puji tadi itu apa? Penglihatan, pendengaran, pemikiran, penciuman, perkataan, ayunan tangan, rasa kita, langkah kita selalu mentauhidkan Allah. Selalu mentauhidkan Allah. Maka prosesnya kita ambil tadi itu dalam kita berwudu itu merupakan riyadah, mujahadah, muakabah, muhasabah, musyahadah, murakabah di dalam kita berwudu tadi itu. Jadi perkara wudu itu bukan semata-mata kita mengambil air, tetapi di air tadi itu terjadi ilmu Allah, qadrah dan iradah Allah. Itu dikatakan musyahadah. Kita mendawamnya, bawakan kepada diri kita di setiap gerak dan diam kita. Pengamalannya kita untuk bersuci dan minta ampun kepada Allah. Di situ kita berkumur-kumur, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah lisanku, ya Allah. Mencuci hidung, mata kita, muka kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Itu kepada zahir, tetapi pada batin tadi itu selalu musyahadah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasakan seperti itu. Baru ketika kita tadi itu berdiri di sejadah, takbir kita itu kemenangan itu. Kemenangan apa? Kita tidak lagi mengingat-mengingat dan tidak lagi cinta akan keduniawian. Karena berwudu tadi itu pada hakikatnya melepaskan cinta akan keduniawian. Maka kita solat tadi itu tidak ada merasakan kelezatan dan kenikmatan, tujuan bukan kepada Allah.
Hati tadi itu tidak udur dengan Allah. Tidak ada kemenangan di situ. Jadi yang dikatakan kemenangan tadi itu betul-betul pemikiran, penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan dan gerak dan diam kita merasakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hadirkan yang lain. Maka ketika kita takbir itu bergetar langsung itu. Nah, begitu juga bulan Ramadan ini. Begitu juga puasa suluk. Ramadan ini adalah suluk. Coba adab-adab suluk. Sedikit berbicara, sedikit makan, sedikit tidur. Berpuasa, berkata kotor kita salah satu membatalkan puasa tidak? Melihat maksiat, mendengarkan maksiat, berpikir buruk, kita berpenyakit hati, kita membatalkan puasa itu. Nah, itu juga puasa suluk. Nah, ketika seseorang tadi itu betul-betul ianya berjuang di situ jihad, maka menemukan kemenangan tadi itu. Kemenangan tadi itu apa? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang paling besar di sisi Allah adalah pengampunan Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah, celakalah ia. Jadi ketika bulan Ramadan kita menjalani itu adalah perjuangan. Betul-betul perjuangan tadi itu. Allah berikan kita kemampuan tadi itu. Diberikan kemampuan oleh Allah sehingga dapat kita bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, Bapak Abdul Ghani sebelah kiri, ambil di sini. Bacakan selawat di sini, sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, ambil di sini, bacakan syahadat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengingatku dalam suatu majlis, maka aku akan mengingatnya dalam majlisku. Nah, ketika nama tadi disebut, maka berdenginglah telinga tadi itu. Kita menyebut nama, sudah biasa menyebut nama Allah. Tetapi ketika nama kita disebut Allah, itulah karomah yang paling agung. Ada karomah itu 3. Karomah isi, karomah maknawi, karomah paling agung. Ada suatu riwayat mengatakan Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang beriman. Karomah isi bisa tampak seperti dia berjalan di atas air dan sebagaimananya. Bersekutu dengan jin pun juga bisa. Kan begitu? Karomah maknawi, ini ada kepada Nabi, ada kepada Rasul, ada kepada wali Allah. Apa itu? Istiqamah. Karomah yang paling agung, orang-orang yang dikehendaki Allah. Karomah yang paling agung, orang-orang yang dikehendaki Allah. Termasuk orang-orang yang beriman terdahulu dan di hari kemudian. Termasuk kepada Nabi, termasuk kepada Rasul, termasuk kepada wali Allah, termasuk orang yang sabar, termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang bertakwa, termasuk orang yang baik, orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi kemenangan yang paling besar itu adalah pada hakikatnya
pengampunan daripada Allah. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab tadi itu sehingga zauq rasa dapat merasakan kebesaran Allah. Maka pernah dahulu kita sampaikan bahawa ketika seseorang tadi itu Allah berikan cahaya tawajuh, Allah berikan waridat ilaiyah, Allah berikan cahaya iman, ketika ianya bermusyahadah melalui warid pemberian Allah, Allah berikan cahaya iman begitu lezat. Semakin lezatnya tidak bisa kita mengungkapkan kelezatan tersebut. Hanya tersenyum dan berurai air mata tadi itu. Itu kemenangan yang besar. Itu kemenangan yang besar. Itu yang dikatakan tujuh tanda-tanda orang dalam naungan Allah. Yang pertama, orang yang menyesali kesalahannya dan tidak mau mengulangi meneteskan air matanya. Yang kedua, orang yang ingat kepada Allah meneteskan air matanya. Yang ketiga, orang yang tafakur akan ciptaan Allah menetes air matanya. Orang yang takut akan azab Allah menetes air matanya. Orang yang bersungguh-sungguh bertobat meneteskan air matanya. Ini adalah orang-orang yang dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan di dada masing-masing. Bacakan salawat 3 kali. Tarik pergerakan nafas La ilaha illallah serentak. Turun pergerakan nafas Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Rasakan kudrah Allah. Rasakan irada Allah. Rasakan kasih sayang Allah. Ketika serentak dengan pergerakan nafas. Ketika turun pergerakan nafas Muhammadur Rasulullah. Rasakan nur sallallahu alaihi wasallam. Lakukan itu 3 kali. Salawat 3 kali. Lakukan itu 3 kali sampai sekarang.